Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bahas soal latihan tryout fisika. Nomor 25, sebuah celah ganda disinari dengan cahaya yang panjang gelombangnya 640 nanometer. Sebuah layar diletakkan 1,5 meter dari celah dan jarak antar celah 0,24 mm. Maka jarak dua pita terang yang berdekatan adalah. Di sini yang diketahuinya adalah panjang gelombangnya. Jadi di sini adalah lambda, yaitu sama dengan 640 nanometer. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 640 kali 10 pangkat min 9 meter. Jadi nano ini adalah 10 pangkat min 9. Ini nolnya bisa dihilangkan, jadi di sini sama dengan 64 kali 10 pangkat min 8 meter. Jadi ini adalah lambdanya. Kemudian di sini adalah jarak layar dari celahnya. Jadi di sini adalah L sama dengan 1,5 meter. Kemudian ini jarak antar celahnya. Jadi di sini adalah D sama dengan 0,24 mm. Di sini kita ubah ke meter. Jadi di sini sama dengan 0,24 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi ini jarak antar celahnya. Kemudian yang ditanyakan adalah jarak dua pita terang yang berdekatan. Jadi jarak dua pita terang yang berdekatan ini adalah delta Y. Jadi delta Y ini sama dengan berapa? Ini yang ditanyakannya. Jadi di sini untuk menghitung delta Y ini kita menggunakan rumus delta Y, yaitu delta Y sama dengan Y2 dikurangi dengan Y1. Jadi ini adalah jarak dua pita terang yang berdekatan. Di sini rumus Y ini adalah jarak pita terang, yaitu dy per L sama dengan N dikali lambda. Jadi di sini ini adalah rumus difraksi celah ganda pada pita terang. Jadi kita cari rumus Y-nya. Jadi Y ini rumusnya adalah Y sama dengan, jadi di sini merupakan persamaan difraksi celah ganda pada pita terang. Jadi di sini N dikali lambda. Maka rumus Y-nya, L-nya ini dipindah ke sini. Jadi di sini N dikali lambda dikali L per D-nya ini dipindahkan ke bawah. Jadi di sini per D. Jadi ini rumus Y-nya. Di sini kita misalkan jarak dua pita terang yang berdekatan ini adalah pita terang kedua dengan pita terang ketiga. Jadi pita terang kedua dan pita terang ketiga. Jadi N1-nya ini sama dengan 2 dan N2-nya ini sama dengan 3. Jadi kita misalkan adalah pita terang kedua dan pita terang ketiga. Jadi di sini sama dengan, jadi Y2-nya adalah rumus ini. Jadi kita pakai di sini Y2. Jadi di sini N2 dikali lambda dikali L per D, kemudian dikurangi dengan Y1-nya adalah N1 dikali lambda dikali L per D. Jadi ini rumusnya. Di sini yang berbeda adalah N-nya. Jadi yang sama ini lambda, L, dan D-nya ini sama. Maka di sini bisa disederhanakan. Jadi ini dalam kurung N2 dikurangi dengan N1, kemudian dikali dengan lambda dikali L per D. Jadi persamaannya menjadi seperti ini. Ini untuk menghitung delta Y-nya. Maka di sini sama dengan, ini kita masukkan angkanya. Jadi di sini dalam kurung N2-nya adalah ini 3, kemudian dikurangi dengan N1-nya adalah ini, jadi 2, kemudian dikali dengan lambdanya adalah ini, jadi di sini 64 kali 10 pangkat min 8, kemudian dikali dengan L, L-nya adalah ini, jadi 1,5 per D-nya adalah ini, 0,24 kali 10 pangkat min 3. Maka di sini sama dengan 3 dikurangi 2 ini adalah 1. Jadi 1 dikali dengan 64 dikali 1,5 hasilnya adalah 96 kali 10 pangkat min 8 per ini 0,24, ini bisa dihilangkan desimalnya, jadi 10 pangkat min 3 ini jadinya 24 kali 10 pangkat min 5. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan, ini 96 dibagi 24, hasilnya adalah 4. Jadi 4 dikali 1 adalah 4. Maka di sini hasilnya adalah sama dengan 4 kali 10 pangkat
ini min 8, ini min 5-nya dikataskan, jadi di sini jadi positif, maka ini ditambah 5. Maka di sini min 8 tambah 5 ini adalah min 3. Jadi 4 kali 10 pangkat min 3. Jadi di sini satuannya adalah meter. Jadi delta Y-nya adalah ini, 4 kali 10 pangkat min 3 meter. Jadi di sini jawabannya adalah yang B. Ini jawabannya. Kemudian nomor 26, dua buah muatan listrik diletakkan terpisah seperti pada gambar. Jadi ini gambarnya, titik C berada 20 cm di sebelah kanan B. Jika K 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat C pangkat min 2 dan 1 mikrokolom sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 kolom, maka kuat medan di titik C adalah. Ini kita gambarkan terlebih dahulu titik C-nya. Jadi titik C-nya ini berada 20 cm di kanan B. Jadi ini B-nya di kanan adalah di sini. Jadi misalkan titik C-nya adalah di sini. Ini jaraknya dari titik B ini adalah 20 cm. Kemudian jarak A dan B ini adalah jaraknya 40 cm. Jadi ini gambarnya. Jadi di sini yang diketahuinya adalah muatan A-nya. Jadi di sini adalah QA sama dengan 300 mikrokolom. Ini kita ubah ke kolom, jadi sama dengan 300 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini nolnya bisa dihilangkan, jadi di sini sama dengan 3 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian muatan B-nya, jadi di sini adalah IB-nya, yaitu sama dengan 600 mikrokolom, sama dengan, ini kita ubah ke kolom, jadi 600 kali 10 pangkat min 6 kolom. Ini nolnya bisa dihilangkan, jadi di sini sama dengan 6 kali 10 pangkat min 4 kolom. Kemudian ini jarak muatan A ke B. Jadi ini jaraknya, jadi di sini adalah RAB, yaitu sama dengan 40 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,4 meter. Kemudian ini jarak B ke titik C, jadi ini titik C-nya. Jadi di sini adalah RBC sama dengan 20 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi sama dengan 0,2 meter. Kemudian ini adalah nilai K-nya, jadi K sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per CE kuadrat. Jadi C pangkat min 2 ini adalah per C kuadrat. Jadi ini yang diketahuinya. Ini 1 mikrokolom ini sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6. Jadi di sini 10 pangkat min 6. Ini mikrokolom. Kemudian yang ditanyakan adalah kuat medan di titik C. Jadi di sini kuat medan ini maksudnya adalah medan listriknya. Yaitu yang ditanyakan adalah E di titik C, yaitu E totalnya. Yaitu E total di titik C yaitu sama dengan berapa. Ini yang ditanyakannya. Ini kita gambarkan terlebih dahulu kuat medan listriknya pada titik C ini. Jadi di sini prinsip dari medan listrik ini adalah menjauhi muatan positif dan mendekati muatan negatif. Karena di sini A-nya positif dan B-nya positif, maka ini bergerak menjauhi. Jadi di sini akibat muatan A, maka di titik C ini terjadi medan listrik yang menjauhi titik A. Jadi di sini adalah EA. Ini akibat muatan A-nya. Kemudian akibat muatan B, ini juga sama. Jadi di titik C ini terjadi menjauhi muatan titik B. Ini medan listriknya terjadi di sini, menjauhi titik B-nya. Jadi di sini EB. Maka di sini karena ini adalah searah, jadi arah medan listriknya adalah searah, yaitu arahnya ke kanan semua, maka E totalnya ini kita hitung, yaitu sama dengan EA, jadi muatan A ini akibat muatan A, medan listrik akibat muatan A ditambah dengan EB. Jadi medan listrik akibat muatan B. Jadi ini medan listrik totalnya pada titik C ini EA ditambah EB, karena di sini sejajar, yaitu sejajar ini searah, jadi arahnya adalah ke kanan semua, jadi ini ditambah. Kita hitung medan listrik A dan medan listrik B ini, jadi kita hitung di sini. Jadi di sini EA ini adalah medan listrik akibat muatan A, jadi sama dengan rumus dari medan listrik ini adalah K QA, jadi QA sama dengan K
Karena di sini dari titik A, berarti titik A ke titik C. Jadi di sini adalah RAC. Jadi RAC kuadrat. Ini rumus medan listriknya. Maka kita masukkan angkanya. Di sini sama dengan K-nya ini adalah ini. 9 kali 10 pangkat 9 dikali dengan muatan A-nya, yaitu ini. 3 kali 10 pangkat min 4. Kemudian per ini RAC, jadi RAC ini jarak A ke C. Jadi di sini 40 ditambah 20, jadi RAC ini adalah sama dengan 40 ditambah 20, yaitu 60. Jadi 60 cm. Ini kita ubah ke meter, jadi di sini 0,6. Jadi 0,6 meter. Ini RAC-nya. Maka di sini adalah 0,6 kuadrat. Jadi di sini sama dengan ini 9 dikali 3 adalah 27. Jadi 27 kali 9 dikurangi 4 adalah 5. Maka di sini 10 pangkat 5 per 0,36. Jadi 0,6 ini dikuadratkan jadi 0,36. Maka di sini ini desimalnya bisa dihilangkan. Jadi di sini dikali 100 yaitu sama dengan 27 dikali 100 adalah 2700. Ini kali 10 pangkat 5 per 0,36 dikali 100 adalah 36. Ini bisa disederhanakan, jadi dibagi 9, jadi 27 dibagi 9 adalah 3, kemudian 36 dibagi 9 adalah 4. Jadi di sini 300 dibagi 4 adalah hasilnya yaitu 75. Jadi 75 kali 10 pangkat 5. Ini EA-nya 75 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi ini adalah medan listrik akibat muatan A-nya. 75 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Kemudian kita hitung B-nya, medan listrik akibat muatan B, yaitu sama dengan K/B per RBC kuadrat. Jadi ini rumus medan listrik akibat muatan B-nya. Kita masukkan di sini sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, ini adalah nilai K-nya, kemudian dikali dengan muatan B-nya, yaitu ini, 6 kali 10 pangkat min 4, per RBC-nya adalah ini, jadi di sini adalah 0,2 kuadrat. Jadi di sini sama dengan 9 dikali 6, hasilnya adalah 54, jadi 54 kali ini 9 dikurangi 4 adalah 10 pangkat 5. Kemudian di sini per 0,2 dikuadratkan adalah 0,04. Jadi di sini sama dengan ini desimalnya bisa dihilangkan karena di belakang koma ini ada 2 angka, berarti ini dikali 100. Jadi 54 dikali 100 adalah 5400. Ini dikali 10 pangkat 5 per 0,4 dikali 100 ini adalah 4. Jadi di sini 5400 dibagi 4 hasilnya adalah sama dengan 1350. Jadi 5400 ini dibagi 4 adalah 1350 kali 10 pangkat 5. Jadi di sini satuannya adalah Newton per kolom. Jadi ini medan listrik akibat muatan B adalah 1350 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Maka kita hitung medan listrik totalnya. Jadi di sini sama dengan EA-nya adalah ini 75 kali 10 pangkat 5 ditambah dengan EB-nya adalah ini 1350 kali 10 pangkat 5. Jadi di sini ini 10 pangkat 5 dan ini 10 pangkat 5 ini sudah sama, maka kita jumlahkan 75 ditambah 1350 hasilnya adalah sama dengan 1425 kali 10 pangkat 5 Newton per kolom. Jadi ini medan listrik totalnya. Ini bisa disederhanakan atau kita jadikan notasi ilmiah, yaitu sama dengan 1,425 kali 10 pangkat 8 Newton per kolom. Jadi ini ada desimalnya, maka di sini pangkatnya bertambah jadi 10 pangkat 8. Jadi 1,425 kali 10 pangkat 8. Jadi di sini jawabannya adalah yang C. Ini jawabannya. Demikian pembahasan latihan tryout fisika.